Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufik dan keizinannya kita dapat sekali lagi menekuni majlis ilmu yang berkaitan dengan agama Islam yang kita cintai, dengan satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang nama Allah Asy-Syafi. Asy-Syafi maknanya yang maha menyembuhkan atau yang maha penyembuh. Memahami nama Allah Asy-Syafi sangat mustahak. Lebih-lebih lagi kita setiap hari mohon kepada Allah atau minta tolong kenalan kita, ustaz-ustaz kita, supaya berdoa agar saudara mara kita, ibu bapa kita, anak kita sembuh dari penyakit yang sedang mereka alami. Tidak salah memohon jasa baik dari kenalan atau para ustaz untuk memohon kepada Allah. Tapi bila kita memahami makna Allah yang Maha Penyembuh, sangat mustahak. Bahawa penyembuh yang sebenar dan penyembuh yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu memohon kepada Allah. Selain itu, kita juga mesti berusaha melalui sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang perlu kita faham, segala-galanya adalah atas kehendak Allah. Dia yang Maha Penyembuh, dan Dia pula lah yang telah menyediakan segala sebab-sebab yang perlu kita ambil untuk mendapat kesembuhan. Cukup itu sebagai mukaddimah, dengan harapan para jemaah sekalian fahami makna sebenar Asy-Syafi. Mengapa Al-Quran dinamakan sendiri oleh Allah sebagai syifa, penyembuh, obat, penawar? Itu semua insya-Allah dalam masa lebih kurang 1 jam ini kita akan bahas. Dan diharapkan pembahasan ini
memberi kesan positif kepada setiap diri kita yang mendengar penerangan ini. Dan jangan sampai antara yang mendengar, memahami makna asy-syafi, jangan bersikap seperti orang yang jahil. Hanya sebut saja asy-syafi, asy-syafi, tapi tidak faham makna asy-syafi. Okey. Pertama sekali, seperti biasa, kita mesti tahu dulu dalil. Adakah nama Allah Asy-Syafi dari Al-Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya ada. Sebab yang membuat kita ni yakin bila ada dalil. Jadi fenomena akhir-akhir ini ada yang mengatakan kita tak perlu tahu dalil, sangat bercanggah dengan prinsip Islam. Ekoran dari ekoran daripada sikap demikian dalam urusan agama tak perlu dalil. Apa kesan negatifnya? Pertama sekali akan muncullah kelompok yang beragama secara ikut-ikutan, taklid buta. Satu. Yang kedua, akan muncul sifat negatif, terlalu fanatik atau ta'assub dengan tuan guru. Sehingga orang datangkan dalil dari Quran maupun sunnah, mereka abaikan. Dan sebenarnya itulah sikap yang paling digemari oleh iblis. Itulah sikap yang paling disukai oleh syaitan. Agar dengan senang membawa orang berkenaan ke neraka bersama-sama dia. Melawan syaitan adalah dengan ilmu. Ilmu yang paling ditakuti oleh syaitan adalah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah di antara rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98, apabila kamu akan membaca Quran, maka awalilah bacaanmu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengapa perlu mohon perlindungan Allah dari gangguan syaitan sebelum membaca Al-Quran? Kita telah bahas dengan panjang lebar. Sebelum ini, tak perlu Ustaz ulang. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakan hai Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar atau obat bagi orang-orang mukmin. Ayat lain, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Al-Isra ayat 82.
daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah merawat sebahagian ahli keluarganya yang sakit sambil memegangnya dengan tangan kanannya, lalu berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaun shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah dia. Engkau Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan-Mu, kesembuhan yang sempurna dan tidak meninggalkan rasa sakit. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Sungguh banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan syifa, yang terkenal dengan 6 ayat syifa ada dalam Quran. Sangat bagus dibaca, sama ada kepada diri yang sedang sakit atau kepada orang yang sedang sakit. Ustaz ada sebut perkara ini di dalam buku yang Ustaz terjemah, yang judul asalnya Alij Nafsaka bil Quran. Rawatlah diri anda dengan Al-Quran. Sila dapatkan buku itu. Bukan Ustaz yang karang, tapi Ustaz hanya terjemahkan. Alij Nafsak bil Quran. Rawat dirimu dengan Al-Quran. Dan Ustaz juga sedang menulis, cuma belum selesai. Irqi nafsaka wa ahlik. Irqi nafsaka wa ahlak. Yang dalam bahasa kita, jampilah dirimu dan jampilah ahli keluargamu. Jampi sendiri maksudnya. Jampi diri dan jampi ahli keluarga. Tak perlu sebenarnya minta orang lain tolong jampi. Anak, cucu, bila sakit, demam, ini dan itu. Sebelum bawa ke dokter, jampi dulu. Sama ada untuk diri sendiri atau ahli keluarga. Mengapa minta jampu pada bomo, dukun? Sebab keberkesanan jampi ini, ruqyah, dia tergantung kepada diri orang yang menjampi. Mereka mesti bersih akidahnya. Jangan ada unsur syirik. Sungguh banyak dari kalangan bomo-bomo, dukun-dukun yang terkadang-kadang tidak begitu berhati-hati dalam hal syirik. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Setelah kita tahu adanya dalil tentang nama Allah Asy-Syafi, sekarang kita ingin bahas pula apa makna Asy-Syafi. Yang makna singkatnya Maha Penyembuh. Yang menyembuh segala bentuk penyakit. Penyakit apa Pak Uday? Nah, di sini nanti kita akan bahas. Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menyembuh penyakit badan. Sebab penyakit ada 3 jenis. Al-amradul badaniyah, penyakit badan
seperti luka, demam, sakit gigi, itu badan. Yang kedua namanya al-amradul qalbiyah, penyakit hati. Penyakit hati yang paling utama dan paling berbahaya syirik, hasad, dengki, riya, ujub, takabur. Dan yang ketiga al-amradun nafsiyah, ar-ruhiyah, itu penyakit jiwa, penyakit rohani. Gundah, stres, sedih. Ketiga-tiga penyakit itu Allah yang Maha Penyembuh. Okey, kita sekarang bincang dulu apa makna asy-syafi. Asy-syifa, penawar, menurut bahasa, lughatan, maksudnya adalah sembuh daripada penyakit. Itu syifa. Dia adalah masdar atau isim, noun daripada nama Allah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Maksud asy-syifa, mengangkat segala penyakit dan penderitaan dari seseorang. Tak kira apapun jenis sakitnya. Sakit badan ke, sakit hati ke, sakit jiwa ke. Jadi karena asy-syifa adalah sifat bagi Allah, maka nama Allah dari sifat itu menjadi Asy-Syafi, yang membawa maksud dialah yang mengangkat segala bentuk penyakit dan keraguan dari manusia. Ragu termasuk salah satu penyakit. Penyakit jiwa. Obat dari penyakit ragu-ragu adalah dalil. Dalil yang boleh merawat ragu-ragu dalam bab agama mesti Quran dan Sunnah. Sebab Ustaz dapat posting tadi malam, berkenaan tentang nasyid atau nyanyian istighasah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat. Bahwa di dalamnya ada unsur syirik. Ustaz dah jelaskan dengan dalil. Istighasah salah satu jenis ibadat. Ibadatul lisan namanya. Dan semua ibadat mesti ditujukan kepada Allah, tak boleh kepada selain Allah. Nah, datang pula satu pandangan yang mengatakan istighasah kepada Rasulullah setelah baginda wafat dibolehkan. Sekedar dibolehkan. Tanpa membawa ayat Quran dan hadis Nabi. Nah, kita orang yang cerdik, dah ikut yang mana? Yang ada dalil ke atau yang tak ada dalil? Kalau ingin tergolong ke dalam golongan orang yang berakal, waras, ingin mendapat petunjuk, ikutlah yang ada dalil. Lihat ayat 17-18 dari surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang suka mendengar.
perkataan. Mendengar perkataan termasuk mendengar ayat Quran, hadis Nabi, ceramah, tazkirah, nasihat. Syarat pertama suka mendengar. Yang kedua, lalu mereka ikut yang terbaik dari apa yang mereka telah dengar. Yang terbaik. Maknanya yang mana yang kita dengar yang dalilnya lebih kuat. Bukan tengok besarnya serban. Ada dalil atau tidak? Ada dalil, ikut. Lalu apa kata Allah? Ulaikal ladzina hadahumullah. Merekalah orang yang layak mendapat hidayah Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Merekalah orang yang berfikiran waras. Pemahaman ayat itu, kalau dengar, bukan dalil yang diutamakan, lalu ikut walaupun tak ada dalil, menunjukkan orang tersebut susah mendapat hidayah Allah. Dan yang kedua, orang tersebut tergolong orang yang kurang akal. Lihat balik tafsiran Az-Zumar 17-18. Buat pilihan. Mau jadi orang berakal atau orang yang kurang akal. Sewel. Ingin dapat petunjuk atau sebaliknya ingin mendapat kesesatan. Make your choice. Ustaz dalam penyampaian tak suka memaksa. Cuma utarakan dalil. Sebab Ustaz tahu orang yang berpendidikan, educated, orang yang intelektual, mereka selalu mengutamakan dalil. Dalam apa saja, hatta hal-hal kedunia. Apalagi yang berkaitan dengan persoalan agama. Kita teruskan. Dari sudut lain pula makna asyifa. Menurut bahasa, ashfa ala syai'i maknanya asyrafa alai, mengobati sesuatu. Maksudnya mengangkat ke atasnya. Sumya syifa'u syifa'an lighalabatihi lil marad. Itu makna asyifa. Syifa dinamakan syifa, kesembuhan, karena kesembuhan itu dapat mengangkat penyakit. Yes, itu makna asyifa. Dan kesembuhan yang dimaksudkan pula mencakupi kesembuhan badan, kesembuhan rohani, kesembuhan jiwa. Ini yang kita sebut 3 jenis penyakit tadi. Bukan penyakit badan saja. Kolesterol, diabetik, hipertensi, demam, sakit gigi, luka. Tapi Allah juga boleh menyembuh penyakit hati. Seperti riya, ujub, takabur. Dan penyakit jiwa. Sedih, stres, dan lain-lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Penjelasan tentang 3 jenis ini, dia akan kita perolehi nanti pada penghujung pembahasan ini. Tak usah bimbang. Adapun nama Allah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh, dialah zat yang menyembuh segala penyakit secara hakiki. Secara hakiki maknanya
sebenar-benar sembuh. Allah Maha Penyembuh. Sebagaimana dia menyembuhkan penyakit jasmani atau badan, dia jugalah yang menyembuhkan penyakit hati dan penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada, seperti gundah, sempit dada, dan lain-lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang telah disembuhkan oleh Allah daripada sempit dada. Dengan kata lain, Allah lapangkan dada baginda. Lihat dalam surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dada anda, dada awak, wahai Muhammad? Allah lapangkan dada. Nabi Musa pernah mohon pada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Minta mesti kepada Allah. Sebab Allah mampu menyembuh segala jenis penyakit. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ini telah kita bahas dengan panjang lebar beberapa bulan yang lalu. Bagus juga untuk kita ingat. Balik Ustaz ulang secara singkat. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, mau'izah, pelajaran dari Tuhanmu. Mau'izah, pelajaran boleh, nasihat juga boleh, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah penasihat. Itu sebabnya kita sangat heran kalau ada orang yang ingin menjauhkan diri daripada ayat-ayat Quran. Orang bawa ayat Quran, tak mau percaya. Sebenarnya orang tersebut under control syaitan. Itu yang syaitan mau. Sebab Quran daripada Allah. Makna syaitan pula ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan daripada kebenaran itu syaitan. Itu makna syaitan. Karena terlalu ta'assub dengan tuan gurunya, sanggup dia ketepikan Al-Quran. Sekalian manusia, telah datang kepadamu pelajaran, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa shifaa'un lima fis sudur, yang peranannya dapat melapangkan segala penyakit yang ada di dalam dada. Wahudan, Quran juga adalah petunjuk. Warahmatun, dia juga adalah rahmat, kasih sayang. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Itu memberi isyarat yang mau menerima bimbingan yang berasaskan Al-Quran, menunjukkan orang tersebut orang yang beriman. Kalau dia coba ingin lari daripada Al-Quran, dadanya akan sempit. Apa dalilnya Pak Ustaz? Bila menjauhkan diri daripada Al-Quran, hidup kita akan sempit, dada kita akan sempit. Lihat ayat 124 surat Taha.
Inna aradnal amanata. Maaf, itu surat Al-Ahzab. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Taha 124. Siapa yang berpaling daripada Quranku, peringatanku, yakni Quran, zikri. Sebab salah satu dari nama Al-Quran Az-Zikr. Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maknanya tak mau terima nasihat Quran. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Baginya kehidupan yang sempit. Boleh membawa makna dadanya sempit. Boleh membawa makna hidupnya di atas muka bumi sempit. Walaupun dia orang kaya, tapi sempit dada. Ada pula yang mengartikan ketika dimasukkan dalam kubur, dinding-dinding kubur akan menghimpitnya. Itu semua makna Allah sempitkan orang yang menolak Al-Quran. Bukan hanya itu, sambungan ayat 125. Fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dia pada hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Tak dapat melihat. Wa nahsyuruhu, kami bangkit dia pada hari kiamat nanti, yaumal qiyamati a'ma, buta kedua-dua matanya. Lalu dia tanya kepada Allah, lima khalaqtani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, mengapa engkau bangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia aku celik, aku dapat melihat? Allah jawab, qala kadzalik. Demikianlah. Atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Coba dengar jawaban Allah. Demikianlah adanya. Bukankah dulu telah datang kepadamu ayat-ayatku, yakni Quran, fanasitaha, lalu kamu lupakan. Kamu tidak hiraukan. Kamu tidak indahkan. Kamu tolak. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah hari ini mengapa engkau juga dilupakan? Sebab engkau dulu tidak ambil berat terhadap Quranku. Nah sekarang jangan tanya, mengapa buta? Sebabnya sebagai balasan orang yang tidak ambil berat terhadap Quran, dia juga tidak perlu diambil berat ketika hari kiamat. Bayangkan macam mana kalau dengar itu nanti di akhirat. Dengan makna lain, siapa yang ambil berat terhadap Al-Quran, Allah akan ambil berat terhadap kita di akhirat nanti. Ambil berat dengan makna Allah akan tolong. Ustaz selalu tambah, walaupun tidak ada dalam terjemahan, seolah-olah dalam bahasa kita, ketika ditanya mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, ya Allah, sedangkan dulu aku dalam keadaan celik. Allah jawab, telah datang kepadamu ayat-ayatku, lalu engkau lupakan. Sekarang balasannya, engkau juga dilupakan. Padan muka. Bahasa Melayunya, padan muka. Itu sebabnya beberapa hari yang lalu kita ada sebut bahwa Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada orang yang tak mau percaya dengan ajaran yang beliau bawa. Dilabel dengan bermacam-macam label.
Yes, pembahasan kita semalam. Lalu apa kata Allah kepada Nabi? Katakan hai Muhammad kepada mereka, mutu bighaizikum. Matilah kamu dengan kemarahanmu itu. Oh, itu berat itu. Bukan ustaz reka-reka. Nabi disuruh oleh Allah. Katakan kepada orang yang menentang sunnahmu, Al-Quran yang kamu telah sampaikan pada mereka. Mutu bighaizikum. Bahasa kasarnya, minta maaf, mampuslah kamu dengan kemarahanmu terhadap ajaran yang aku bawa. Oh, bezakan sikap orang yang faham Quran dengan orang yang hanya baca Quran dengan tajwid yang betul, tarannum lagi dengan macam-macam gaya, tapi tak faham. Tak boleh membentuk peribadi, tak dapat membentuk jati diri. Kalau disampaikan marah, lalu kita dilabel dengan macam-macam label. Saya kira pelajaran semalam itu cukup membantu. Di bawah tajuk bersikap bijak terhadap tuhmahan orang lain. Bijak. Jangan layan orang macam itu. Tugas kita menyampaikan saja. Allahu Akbar. Ini belum kita sambung lagi ayat ini dengan ayat 58 nih. Setelah Allah katakan, hai sekalian manusia telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, yakni Quran. Dia juga berperanan sebagai penawar apa yang ada di dalam dadamu. Dia juga adalah petunjuk hudan. Dia juga ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu apa kata Allah? Suruh agar Nabi sampaikan kepada orang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmati. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan kepada orang beriman, hai Muhammad, dengan kurnia Allah yaitu Quran, wa birahmati, dan kesungguhan memahami Al-Quran, berpegang teguh dengan ajaran Quran, hendaklah mereka bergembira ria. Hendaklah mereka happy. Kemudian apa kata Allah pada penghujung ayat? Huwa khairum mimma yajma'un. Memiliki Al-Quran dan berpegang teguh dengan ajaran Quran, khairun, better, lebih baik dari apa saja yang mereka himpunkan. Apa tabiat manusia yang suka mereka himpunkan? Harta, pangkat, isteri, anak-anak, cucu-cucu, kebun, kemewahan hidup. Tidak. Bukan itu sebenarnya yang paling baik untuk dihimpun. Quran lebih baik dari segala yang mereka himpunkan. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Bila kita mati, kita bawa ke kebun dalam kubur. Bila kita mati, orang yang selama ini berjanji, kita sehidup semati bang. Isteri tak akan mau ikut mati. Begitu juga sebaliknya, isteri mati, suami tak akan masuk untuk dikubur bersama. Malah sudah fikir-fikir, siapa ya next wife? Siapa ya next husband? Cakap bukan main, sehidup semati. Anak-anak lagi, kereta Merc, kereta BMW akan masuk sama-sama kan? Duit kita yang berjuta-juta, hasil rasuah, hatta hasil income yang halal pun tak akan dibawa bersama-sama dalam kubur. Yang akan kita bawa adalah Al-Quran. Dia yang akan defend kita. Sila bacalah buku jawaban tepat terhadap pertanyaan Munkar wa Nakir. Walaupun seseorang itu dapat jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, panduanku Quran. Malaikat Jibril tanya lagi.
Wa ma ilmuka? Artinya, min aina akhazta hadhihi al-ajwibah? Dari mana kamu dapat semua jawaban ini? Betul-betul belaka. Lalu jenazah mukmin menjawab, qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa saddaqtu. Coba dengar. Jarang-jarang ayat ini atau hadis ini disampaikan oleh guru kita. Tapi dia tertera dalam hadis Nabi. Riwayat Imam Tirmizi. Baca balik buku jawaban tepat terhadap pertanyaan Munkar wa Nakir. Apa maksudnya jawaban yang keempat? Orang mukmin tersebut menjawab, karena aku dulu di dunia baca Quran, aku beriman dengan apa yang ada dalam Quran, dan aku benarkan isi kandungannya dalam bentuk tindak tandukku. Allahu Akbar. Masya Allah. Kelas kita jadi kelas tafsir. Macam itulah. Walau macam manapun penjelasan kita ayat Quran, hadis Nabi, orang tetap saja label kita Wahabi lah, inilah. Ingat pelajaran kita semalam yang terakhir. Aksarallahu husadak. Mudah-mudahan makin banyak orang yang dengki pada Allah. Sebab kedengkian seseorang kepada kita bukan karena kekurangan kita. Secara tersirat menunjukkan kita ada kelebihan yang tak ada pada orang itu. Itu sebabnya dia dengki. Itu sajalah cara untuk meredamkan rasa marah. Maafkan. Semua perbuatan orang yang menuduh kita bukan-bukan, itu nanti akan mendapat ganjaran kita. Akan mendapat pulangan. Sebab mereka telah berbuat zalim terhadap kita. Okey, sekarang kita teruskan. Kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Di antara bukti kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Pertama, dia mencipta sebab-sebab kesembuhan. Dan dia pula lah yang mengikuti sebab-sebab tersebut dengan natijahnya. Dia mampu menyembuhkan sesuatu penyakit melalui sebab-sebab dan tanpa melalui sebab. Penjelasannya macam ini. Ustaz haus. Ustaz minum air. Bismillah. Lalu hilang dahaga. Hilang dahaga itu natijah, result, akibat daripada minum. Minum dipanggil sebab. Datangnya hilang dahaga itu namanya musabbab, yang disebabkan atau akibat. Akibat minum, hilang dahaga. Akibat makan, hilang rasa lapar. Akibat minum obat, datanglah kesembuhan atau hilang penyakit. Namun demikian, yang menghilangkan penyakit itu adalah Allah, bukan obat. Yang mengenyangkan adalah Allah, bukan makanan. Yang menghilangkan dahaga adalah Allah, bukan air. Poin yang pertama ini membawa makna yang menghilangkan dahaga adalah Allah, yang menjadikan sebab, yaitu air, juga adalah Allah. Dia yang menjadikan sebab, dia pula yang menjadikan musabbab. Allah yang menjadikan makanan, Allah jugalah yang mengenyangkan kita. Allah lah yang membuat obat, ini. Sebab Rasul bersabda, Allah tidak turunkan penyakit, kecuali Allah turunkan bersamanya obat. Kecuali mati. Itu saja yang tak ada obatnya. Poin yang kedua, dia menjadikan memerangi orang kafir itu sebagai obat, penawar, untuk merawat hati hamba-hambanya yang beriman. Orang beriman rasa terjepit dengan
kongkongan orang-orang kafir. Lalu Allah kalahkan orang-orang kafir, membuat orang beriman jadi lega hatinya. Sebagaimana kemenangan yang diperolehi oleh baginda dalam perang Badar. Lega hati mereka dengan hancurnya orang-orang kafir. Sebabnya umat Islam, khasnya orang beriman, jangan beri peluang orang-orang kafir memerintah negeri yang tercinta ini. Tengok sajalah pengalaman. Tak sampai 2 tahun memerintah. Institusi diraja mau dihapuskan. Agama Islam sebagai agama resmi dipertikaikan. Bahasa Melayu dipertikaikan. Tulisan Jawi dipertikaikan. Lalu orang tersebut, golongan tersebut, kita tidak beri laluan lagi. Cukuplah itu sebagai pengalaman. Kita tak katakan bahawa pemimpin yang beragama Islam itu baik-baik belaka. Tapi paling kurang mereka itu beragama Islam. Yang ketiga, dia tidak menurunkan sesuatu penyakit kecuali dia menurunkan juga bersamanya penawar atau obat. Ini dia. Hadis yang Ustaz bacakan tadi. Tadawau ibadallah. Fa inna Allah Ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sebab sesungguhnya Allah tidak hanya menurunkan penyakit, tapi Allah juga turunkan bersama penyakit itu obat. Kecuali satu penyakit saja, yaitu mati. Atau tua bangka. Dah hidup balik sebagai orang muda, tak. Haram boleh dengan makna terlalu tua, dia juga membawa makna mati. Itu saja yang tak ada obat. Yang keempat, dia juga menurunkan penawar yang paling agung dan paling sempurna. Nah, ini dia. Ini poin. Dari sekian banyak penawar itu, bila kita banding-bandingkan, tidak ada penawar yang paling agung dan utama melebihi Al-Quran. Karena Quran kalamullah. Itu sebabnya Allah SWT berfirman, ayat yang kita bacakan tadi, Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Quran itu tidaklah menambah pada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Sebab orang kafir, segala keterangan-keterangan yang ada dalam Quran tentang orang kafir, mereka akan masuk neraka, mereka akan diazab. Itu maknanya. Tidak ada Quran itu tentang orang kafir kecuali kerugian saja. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar daripada kekafiran. Huruf min di sini, ini dalam ilmu tafsir. Huruf min walaupun maknanya daripada min, ada dua kegunaan. Ada dengan makna libayanil jinsi, untuk menyatakan jenis. Ada tujuannya litaba'id, untuk menyatakan segelintir. Nah, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran, dia bukan litaba'id, bukan maknanya segelintir ayat Quran sahaja yang berperanan sebagai penyembuh. No. Tapi dia libayanil jinsi. Min di sini dengan makna seluruh jenis ayat Quran adalah penawar. Itu sebabnya Ustaz pernah cerita, pada suatu hari Nabi balik ke rumah Aisyah, tiba-tiba ada wanita sebagai tetamu. Aisyah tanya, maaf, Rasulullah tanya Aisyah, siapa dia? Dia
si fulana, dia sakit ya Rasulullah. Dia minta kita berbuat sesuatu untuk menolong dia. Apa kata Nabi pada Aisyah? Iqra'i 'alaiha al-Qur'an. Baca saja kepadanya Al-Quran. Tanpa Nabi menyebut surat apa, ayat berapa. Ini menguatkan lagi, membawa makna bahawa seluruh ayat-ayat Quran sebenarnya adalah syifa. Adapun pengalaman orang-orang tertentu bila baca ayat ini sembuh penyakit ini, baca ayat ini sembuh. Itu pengalaman. Boleh, tidak salah. Tapi sebenarnya semua ayat Quran, lebih-lebih lagi surat Al-Fatihah, sehingga salah satu daripada 12 nama surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dipanggil dengan Asy-Syafiyah, surat penawar. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang merawat seorang yang sakit dengan surat Al-Fatihah lalu bertanya kepada Nabi. Nabi kata dia adalah surat penawar. Okey. Kita teruskan dengan nama menunjukkan sifat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz jelaskan saja secara bebas. Kita telah bahas dulu pada mukaddimah buku ini. Setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat Allah. Kalau nama Allah Al-Hayyu, Maha Hidup, itu nama Al-Hayyu. Sifat yang ada di dalamnya hayat. Hayat itu sifat. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Alim, yang Maha Mengetahui, sifat yang ada di dalamnya Al-Ilmu. Kalau Allah menamakan dirinya As-Sami, Maha Mendengar, mesti dia ada sifat As-Sama', mendengar. Mustahil Allah peka. Kalau Allah SWT menamakan dirinya Al-Mutakallim, Maha Berkata-kata, mestilah ada sifat kalam, berkata-kata. Mustahil Allah menamakan dirinya Mutakallim, tapi dia bisu. Itu sebabnya Al-Quran dipanggil kalamullah, ucapan kata-kata Allah. Itu sebabnya Ustaz dulu pernah sebut, kalau nama Allah yang wajib kita ketahui 99, betul tak? Di situ saja terdapat berapa sifat Allah? 99 pula lah. Mustahil Allah menamakan dirinya, lalu dia tidak membawa sifat yang ada di dalam nama itu. Mustahil. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Qawi, dia mesti ada sifat kuat. Kuat. Kuat itu bahasa Arab asalnya. Mustahil Allah lemah. Oleh sebab itu, mengapa batasi sifat Allah yang wajib kita ketahui hanya 20? Dari mana sumbernya kata-kata itu? Bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Kita perlu tahu 99 nama Allah secara tersirat. Kita juga mesti tahu 99 sifat Allah. Yes, itu maksudnya. Setiap nama di dalamnya tersirat sifat. Kita panggil Allah dengan menyebut nama, bukan menyebut sifat. Ya Syafi, Ya Syafi. Jangan panggil Allah Ya Syifa. Itu sifat Allah. Ya Hayyu, Ya Hayyu. Jangan panggil Allah Ya Hayat, Ya Hayat. Ya Mutakallim. Jangan panggil Ya Kalam. Itu bezanya nama dengan sifat. Itu sebabnya pada ayat 180 dari surat Al-A'raf, Allah suruh kita memanggil Allah dengan menyebut nama-namanya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang baik.
Oleh sebab itu, panggillah Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Al-A'raf 180. Ini yang namanya ilmu, knowledge, berdasarkan Quran. Kita kena faham Quran. Itu sebabnya kita perlu belajar Al-Asma'ul Husna, kita perlu belajar tafsir Al-Quran. Al-Quran obat segala penyakit. Nah, kita dah jelaskan tadi dengan panjang lebar. Quran adalah obat segala penyakit. Sehingga Allah SWT gambarkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Banyak orang-orang kita gunakan ayat ini untuk melembutkan hati anak yang degil, supaya dia lembut. Yaitu ayat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Begitu ayat lengkapnya. Kalau kami turunkan Quran ini di atas gunung, niscaya gunung itu akan hancur, pecah, karena takut kepada Allah. Yang demikian itu kami jadikan sebagai tanda-tanda kehebatan kami bagi orang yang mau fikir. Baca pada minuman anak yang degil, baca pada makanan anak yang degil, atau baca di bahagian kepala anak-anak ketika dia sedang tidur. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Hadirin dan hadirat, gunung-gunung di negara-negara Arab itu betul tak nampaknya hitam saja sebab tak ada pohon. Kerasnya luar biasa macam besi. Coba tengok Jabal Rahmah. Coba tengok Jabal Sur yang padanya ada Gua Hira. Hitam. Berbeza dengan gunung-gunung di negara kita. Terdiri dari tanah liat. Itu sebabnya tumbuh-tumbuhan menghijau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata Quran itu diturunkan di atas gunung-gunung, jabal, kau akan lihat gunung itu akan hancur, berkecai, karena gunung itu takut kepada Tuhan. Perumpamaan itu kami tujukan kepada umat manusia supaya fikir. Tafsiran Ustaz, asal-usul gunung sama dengan asal-usul manusia, tanah. Gunung itu tanah juga asalnya. Setelah sekian lama dia jadi batu. Asalnya tanah juga. Gunung saja apabila Quran turun, hancur, pecah karena takut pada Allah. Manusia yang juga berasal dari tanah, Quran turun lalu menolak, bangkang. Bukankah kepala manusia itu lebih keras dari batu gunung? Itu maksudnya. Itu Allah kata, perumpamaan itu kami addreskan kepada manusia supaya mereka fikir. Itu sebabnya kata Allah, orang yang tak mau jadikan Quran sebagai panduan, mereka orang yang ketiadaan akal. Sewel. Tidak siuman. Maukah jadi insan seperti itu? Bukan Ustaz reka-reka ya. Ini Allah yang sebut dalam Quran. Diharapkan mudah-mudahan ayat tersebut bila dibacakan kepada anak-anak yang keras kepala, selalu istilahnya degil ni keras kepala, tak menurut, baca ayat itu.
Ini antara lain pesanan daripada Allahyarham Datuk Dr. Harundin yang Ustaz pernah dengar ceramah beliau. Bagus. Ustaz pernah ajar ini kepada ibu-ibu yang tanya dan ternyata alhamdulillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim mengatakan, apabila seseorang itu dirawat dengan Al-Quran, tak sembuh, maka tidak ada kuasa obat-obat yang lain dapat menyembuhkannya. Ustaz baca, coba lihat muka surat 430. Kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Dan barang siapa yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan mencukupkannya. Begitu istilah beliau. Memberi isyarat, obat yang paling power adalah Al-Quran. Syekh Asy-Sya'rawi pernah berkata, pernah terjadi pertengkaran antara orang yang mengingkari kesembuhan jasmani melalui bacaan Al-Quran dengan seorang ulama. Diceritakan oleh Syekh Asy-Sya'rawi, seorang ulama pernah bertengkar, berbincanglah dengan satu orang yang menafikan tak akan mungkin kata-kata boleh membuat seseorang itu jadi sembuh walaupun Quran. Apa kata dia? Kaifa yashfil maridu bi kalimah? Bagaimana perkataan ruqyah itu perkataan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bagaimana perkataan dapat menyembuhkan pesakit? Ini suatu yang mustahil dan tidak masuk akal, kata orang tersebut. Coba dengar apa jawaban ulama tersebut. Uskut anta himar. Shut up. Tutup mulutmu. Anta himar. You are a donkey. Engkau adalah keledai. Tutup mulutmu. Jangan cakap macam gitu. Engkau sebenarnya seekor keledai. Lalu orang tersebut pun marah dan meninggalkan tempat itu karena kesal dengan perkataan yang dilontar oleh orang alim itu kepadanya. Tapi sebenarnya orang alim itu dia ada strategi. Dia ada siasat. Orang alim itu lalu memandang ke arah orang tersebut sambil berkata, "Unzur, madza fa'alat bika bi kalimatil mutakallimul haqq subhanahu wa ta'ala." Apa kata orang alim? Perhatikanlah olehmu. Unzur. Perhatikanlah olehmu bagaimana perkataanku mampu memberi kesan kepada dirimu. Aku cakap engkau seekor keledai. Bagaimana sikapmu? Merah padam mukamu, marah, lalu berpaling lari. Coba fikir, bagaimana jika kalimat itu justru muncul daripada Allah yang maha berkata-kata lagi maha besar. Cakap aku hanya cakap manusia biasa. Itu pun sudah memberi kesan kepadamu. Merah padam mukamu. Marah kamu. Lari daripada aku. Berkesan tak cakap aku? Padahal aku manusia biasa. Macam mana bila perkataan Allah dibaca kepada pesakit? Itu maksudnya.
Ini mengingatkan Ustaz kepada satu lagi kisah. Seseorang yang mengingkari iblis itu atau syaitan itu diazab api neraka. Bagi yang pernah mendengar kisah ini, anggap sajalah ini pengulangan. Bagi yang baru, ini satu maklumat baru bagi kita. Syaitan itu, iblis itu dari jin. Jin dicipta daripada api. Tentu saja bila dia masuk neraka, neraka itu api. Dia akan senang lenang dalam neraka. Sebab dia api, neraka juga api. Lalu orang alim yang bijak tak sama api asal kejadian jin dengan api neraka. Kepanasannya 70 ganda daripada kepanasan api di dunia. Lalu orang yang mengatakan iblis senang lenang dalam syurga, dalam neraka, maaf, iblis senang lenang di dalam neraka, karena neraka api, dia juga api. Tapi kan itu sama-sama api. Maknanya tak percaya bahwa kepanasan api neraka berganda-ganda. Lalu orang alim tersebut ambil sekepal tanah, lalu dipadatkannya. Kalau engkau ingin tahu jawabannya yang tepat, ini dia. Lalu dilempar di muka orang tersebut. Akhirnya dia sangat marah karena merasa sakit. Apalagi yang dilempar itu batu. Batu juga tanah. Janganlah macam itu, kita ini kan sedang berbincang. Betul, kita berbincang. Mengapa kamu marah? Sakitlah. Jawab orang tersebut. Mengapa sakit? Kamu kan berasal dari tanah. Yang aku lempar tadi juga tanah. Boleh faham? Sungguh bijak para ulama zaman silam. Tak memberi kepahaman kepada orang yang degil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, yang terakhir. Ini yang kita sebut tadi. Jenis-jenis penyakit manusia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Penyakit yang menimpa manusia dapat dibagi kepada 3 jenis penyakit. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan obat untuk ketiga-tiga jenis penyakit tersebut. Pertama, namanya al-amrad al-qalbiyah. Penyakit hati. Yang kedua, namanya al-amradul badaniyah. Penyakit badan. Yang ketiga, namanya al-amradun nafsiyah war-ruhiyah. Tadi kita dah sentuh. Al-amradul qalbiyah, penyakit hati. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya ialah syubhat. Syubhat maknanya syak atau ragu-ragu atau samar-samar. Penyakit. Jangan dikatakan hati tak ada penyakit. Penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit badan. Di antara dalilnya ada penyakit hati ini. Semua kita hafal ayat ini. Pada awal-awal surat Al-Baqarah.
ketika Allah menceritakan tentang sifat orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah-tambah lagi penyakit mereka. Maknanya marad. Fi qulubihim, qulub itu jamak dari qalbu. Hati mereka ada penyakit. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bagi mereka azab yang pedih terhadap apa yang telah mereka dustakan. Banyak ayatnya yang menyebut tentang, cuma Ustaz tidak jelaskan. Penyakit hati ini, terutama syiriklah. Hasad, dengki, riya, ujub, takabur. Dia lebih berbahaya dari penyakit badan. Seperti demam, luka, diabetik, kolesterol, hipertensi, dan lain-lain. Imam Al-Ghazali pernah menceritakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata beliau, pada suatu hari, seseorang melihat orang yang berada di hadapannya seekor kalajengking sedang merayap di belakang bajunya menuju ke arah tengkuk. Lalu orang belakang ini cepat-cepat berlari menuju orang tersebut, lalu menepis kalajengking sehingga jatuh. Tanpa memberitahu dan minta izin. Karena ingin menolong supaya orang tersebut jangan sampai digigit oleh kalajengking. Jadi orang yang ditepuk atau ditepis terkejut sekali tengok kalajengking terjatuh. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang telah ditolong itu seumur hidup tak akan lupa dengan pertolongan orang yang tak dikenal tadi. Selalu disebut-sebut jasanya. Sebab beliaulah penyebab dia tidak digigit oleh kalajengking. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, apabila seseorang menegur perbuatan seseorang karena dia telah berbuat syirik, dia punya sifat hasad, dengki, takabur, riya, maka orang yang ditegur akan jadikan orang yang menegurnya sebagai musuhnya. Sangat benci. Sangat benci. Padahal kata Imam Al-Ghazali, kalau kalajengking tadi sempat menggigit tengkuknya, Allah Subhanahu wa taala telah janji dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun ditimpa sakit kecuali Allah hapuskan dosa-dosanya walau sekedar tercucuk selumba di kulit ari. Jarum yang kecil, kayu yang tajam masuk. Sudah ada alasan bagi Allah untuk memaafkan dosa-dosa kecil. Ini belum lagi yang lain. Menanda Allah sayangkan pada dia bila kita kena sakit yang bersifat jasmani. Bila seseorang tertolong daripada sakit jasmani, dia berterima kasih kepada orang dia sanjung, dia puji.
Tetapi terhadap orang yang menegur perbuatan syiriknya, seperti istighasah, seperti berdoa kepada keramat-keramat, seperti percaya kepada ramalan bomo, yang itu semua adalah syirik besar, yang boleh mengakibatkan amalnya hancur, tidak ada nilai di sisi Allah, justru dimusuhi. Beginilah penilaian manusia terhadap jasa orang yang menegur terhadap kesilapannya, telah buat syirik, telah buat bid'ah, hasad, dengki. Dia musuhi. Dia label dengan bermacam-macam label. Begitulah manusia, kata Imam Al-Ghazali. Mereka melihat sakit-sakit jasmani ini lebih besar dari penyakit rohani. Padahal penyakit hati, syirik, ria, ujub, takabur, dia boleh mengakibatkan semua amalnya ditolak oleh Allah. Lihat ayat 65 dari surat Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Dan kamu kelak di akhirat pasti menjadi orang-orang yang rugi. Justru orang yang menegur ini syirik, ini bid'ah, ini dimusuhi. Semua ini menunjukkan sikap orang yang jahil. Kalau tidak jahil pun degil. Tak mau menerima kebenaran. Sepatutnya orang menegur penyakit rohani ini lebih disyukuri. Sebagaimana komen banyak bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian dalam Facebook. Terima kasih Pak Ustadz yang telah menjelaskan kepada kami bahwa ini syirik, ini bid'ah, ini tak boleh berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi. Syukur. Syukur adanya COVID-19 sehingga kita belajar melalui online, sebab kami barangkali tak jumpa pengajaran seperti ini kalau tidak ada COVID-19. Coba lihat. Orang yang pandai bersyukur, bersyukurlah. Orang yang degil tetap. Na'udzubillah. Itu sebabnya Ustaz semalam ada kata, hidayah ada dua jenis. Hidayah dengan makna penyampaian, penjelasan dan bimbingan, itu boleh dilakukan oleh para ustaz, guru, ibu bapa. Tapi hidayah yang kedua, taufik, membuka hati, itu kerja Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kedua-dua jenis hidayah tersebut. Selain suka mendengar, juga minta pada Allah agar buka hati, menerima dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Okey. Yang kedua, al-amradul badan. Penyakit badan. Hadirin dan hadirat, penyakit badan ini digigit kalajengking ke, digigit ular ke, ini ke, itu demam ke, juga boleh dirawat dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini sebagaimana yang Ustaz ceritakan tadi, seorang sahabat ketika pergi ke padang pasir, singgah di suatu perkampungan yang ketua kampungnya digigit kalajengking. Tidak sembuh. Sehingga penduduk kampung tersebut minta jasa baik musafir ini, seorang sahabat Nabi, untuk merawat. Sahabat Nabi hanya ucap dan baca surah Al-Fatihah. Kemudian minta pada Allah dengan berkat surat Al-Fatihah, ya Allah, tolong kau sembuhkan penyakit orang ini. Serta merta sembuh. Lalu orang kampung tersebut sebagai tanda berterima kasih, lalu hadiahkan beberapa ekor kambing. Sahabat tersebut ragu, bolehkah merawat dengan Al-Quran, Al-Fatihah? Bolehkah menerima habuan apabila diberi hadiah tanpa kita minta? Akhirnya
secara ringkasnya balik ke Madinah, tanya pada Nabi. Nabi hanya jawab, sayang betul aku tidak bersama kamu. Kalau tidak, aku juga dapat hadiah kambing. Nabi berseloroh begitu. Tanpa Nabi melarang. Oh, tak boleh. Baca Quran pada pesakit tak boleh. Kalau memang tak boleh, Nabi mesti sebut perkara itu. Tapi Nabi mendiamkan diri. Tidak singgung masalah itu. Maknanya perkara itu boleh. Ini namanya hadis Nabi dari sudut takrir. Nabi tetapkan itu boleh. Sebab Nabi tak tegur. Hadirin dan hadirat. Dan penyakit yang terakhir, al-amradu an-nafsiyah war-ruhani war-ruhiyah. Penyakit kejiwaan. Seperti sihir, hasad, dengki, bimbang, rungsing, stres dan lain-lain. Untuk menghindarkan penyakit jenis ini juga sangat banyak panduan dari Nabi. Antara lain membaca ayatul kursi, 3 qul, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Banyak. Hadirin dan hadirat. Nah, bahagian akhir ini yang mustahak. Setelah lebih kurang 1 jam 15 minit kita jelaskan makna asy-syafi dari segala angle. Ada kesan atau tidak pada diri yang mendengar ni? Kita kaji. Ada 3 kesan positif dengan mengetahui nama Allah Asy-Syafi. Pertama, minta maaf ya, karena waktu sudah lewat. Hari ini tidak ada soal jawab. Ustaz tangguhkan esok insya-Allah. Sebab Ustaz seperti biasa terkadang-kadang tekak agak sakit bila melebihi 1 jam suku. Izinkan Ustaz minum sebentar. Bismillah. Yang pertama sekali, kesan positifnya. Wajib ke atas setiap mukallaf. Mukallaf ni maknanya orang yang akil balik. Dia berakal, dia juga dah sampai umur. Wajib ke atas mukallaf, orang dewasa yang berakal, yakin bahwa tiada kesembuhan secara mutlak kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sempena COVID-19 ni kita telah ambil 2-3 kali 2-3 dos vaksin. Itu termasuk usaha. Tapi itu bukan penyembuh hakiki. Sebagaimana Ustaz tadi haus, Ustaz minum air. Yang menghilangkan dahaga Ustaz Allah, bukan air. Itu sebabnya bagi mereka yang tidak ambil vaksinasi, perlu ambil. Itu usaha. Sudah dikaji oleh orang-orang pakar. Sebagaimana kita ambil Panadol bila pening, sebagaimana kita ambil obat ini untuk darah tinggi, obat ini untuk kolesterol, macam itulah. Serahkan kepada orang yang pakar, ambil sebagai usaha. Apalagi ada hadis Nabi, la darara wala dirar. Jangan kamu membahayakan dirimu dan juga jangan kamu membahayakan orang lain. Gara-gara tidak ambil vaksinasi, dirimu terdedah, dan naik haji pun tak boleh, tak masuk mall pun tidak boleh, dan tidak ambil vaksinasi, boleh mengakibatkan orang lain dapat bahaya disebabkan Anda.
ulil amri, gabungan daripada pemerintah dengan para ulama dah bincang perkara ini. Walaupun mereka tidak paksa, tapi mereka bukan buat perkara bodoh, enggak. Mereka sudah kaji dari sudut moden, dari sudut agama, memang digalakkan ambil obat, ambil vaksinasi. Namun demikian, kita jangan lupa untuk berdoa pada Allah sebab penyembuh hakiki adalah Allah. Tidak ambil obat untuk kesembuhan satu penyakit sama betul dengan orang yang ingin agar kenyang tapi tidak makan. Ingin agar hausnya, dahaganya hilang tapi tak mau minum. Betul tak? Itu sikap orang yang kurang akal. Sama dengan ingin baik tapi tidak makan obat. Minta maaf kalau bahasa itu agak kasar. Kurang. Yang kedua, maaf, Ustaz teruskan sedikit karena ini sangat penting. Sesungguhnya obat-obatan bukanlah penyembuh, tetapi hanya penyebab sahaja. Malahan Allah SWT bukan sahaja maha penyembuh melalui sebab, tetapi dia jugalah yang mampu menyembuhkan penyakit tanpa sebab. Allah, kalau ingin sembuhkan seseorang, tanpa sebab pun boleh. Sebab Allah tidak tertakluk dengan sebab. Sebab itu sendiri, dia yang buat. Tapi kita, jangan lupa, mesti akur dengan hukum, mesti akur dengan sunnatullah. Di antara sunnatullah, hukum sebab musabab. Ingin hilang, lapar, makan. Kunyah, telan. Ingin sembuh, ambil obat. Lalu berdoa. Sebab penyembuh hakiki adalah Allah. Yang kedua, dan karena dunia ini adalah darul asbab, negeri tempat sebab-sebab, adanya air, adanya makanan, adanya obat. Dan sudah menjadi sunnah Allah yang maha bijaksana, segala sesuatu berlaku, mestilah dihubung kaitkan dengan sebab-sebab. Ada kaitan tak kenyang dengan makan sesuatu? Ada tak kaitannya hilangnya dahaga dengan minum sesuatu? Yes, itu maksudnya. Dan makna inilah yang tersirat di dalam ucapan Jibril ketika menjampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sakit. Jibril yang jampi. Bismillahi arqi. Allahu yashfik. Ruqyah atau jampi pendek ini bagus untuk kita baca kepada anak ke, cucu ke, pasangan ke yang sakit. Hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Apa maknanya? Bismillahi arqi. Dengan nama Allah aku jampikan engkau. Allah yashfik. Allah lah yang menyembuhkan engkau. Jadi Jibril itu sebagai penyebab saja. Sebagaimana kita atau ustaz penyebab saja. Doa terhadap orang-orang yang sakit. Tapi yang menyembuhkan orang sakit itu Allah, bukan ustaz. Pengajaran daripada ruqyah ini ialah bahawa ruqyah itu daripada Jibril. Ia berperanan hanya sebagai sebab bagi perbuatan Allah dan Allah lah yang menyembuhkan. Ini yang Ustaz tertarik. Arqi nafsak wa ahlak. Ruqyahlah diri anda sendiri dan ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Baru separuh Ustaz tulis buku itu. Belum selesai. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Setiap manusia wajib mengetahui 3 perkara yang berkaitan dengan sebab.
Tiga perkara yang berkaitan dengan sebab. Kita disuruh tadi ambil sebab. Ambil obat, makan, minum. Termasuk juga ambil sebab. Dengar baik-baik. Ilmu datangnya dari Allah. Ilmu yang beri kita ilmu ni adalah Allah, bukan ustaz. Ustaz penyebab saja. Tolong tulis buku Asmaul Husna. Tukang tolong tulis buku akidah. Tolong tulis buku tafsir. Tolong tulis buku jawapan tepat terhadap pertanyaan Munkar wa Nakir. Ustaz penyebab saja. Yang beri kita ilmu itu adalah Allah. Oleh sebab itu jangan haraplah akan dapat ilmu kalau kerjanya tidur saja. Tak mau attend kelas. Kuliah online pun tak mau dengar. Padahal kuliah online boleh dengar. Tak sempat pun boleh dengar YouTube. Boleh dengar sambil gosok pakaian, iron. Sambil memasak, sambil menyapu, sambil kemas rumah. Pun tak mau. Ini maknanya. Ingin dapat ilmu tapi tak berusaha. Padahal Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang pergi atau berusaha mencari ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Ingin masuk syurga, tapi ilmu tak ditambah. Ada 3 perkara yang berkaitan dengan sebab. Pertama, jangan menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika Allah menjadikan sebagai sebab. Apakah ia sebab syar'i atau qadari. Allah telah jadikan air sebagai sebab untuk hilang dahaga. Ini maknanya Allah jadikan sebab. Jangan jadikan sebab sesuatu yang Allah tidak jadikan dia sebab. Umpamanya seseorang rasuah. Kita kan disuruh mencari rezeki. Kita disuruh menyara anak isteri. Lalu saya mencurilah. Itu kan usaha juga. Allahu Akbar. Itu kan juga adalah penyebab untuk dapat income. Tapi sayangnya, sebab yang dia lalui itu bukan sebab yang disuruh oleh Allah. Yang disuruh oleh Allah itu mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal fariidatun ala kulli muslim. Talabur rizki, talabul halali fariidatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal wajib ke atas orang Islam. Mencuri, rasuah, menipu, riba tak boleh dijadikan sebagai sebab. Sebab itu bukan sebab yang dibenarkan oleh Islam. Sebab yang dibenarkan oleh Islam, attend kelas untuk dapat ilmu. Minum air untuk hilangkan dahaga. Makan obat untuk sembuhnya penyakit. Makan sesuatu, kunyah, telan untuk hilangkan lapar. Yes. Itu satu. Tentang syar'i dan qadari ini, pembahasannya luas. Ustaz ada sebut pada buku Akidah jilid 1 ketika membahas tentang iman kepada takdir. Sila baca. Yang kedua, dia jangan bersandar kepada sebab, tetapi bersandarlah kepada Allah yang Maha Penyembuh. Di samping berusaha menggunakan sebab yang diyakini berguna. Bila pening, sakit gigi, telan painkiller, telan Panadol. Jangan sampai mendakwa Panadol yang menghilangkan pening. Jangan sampai mendakwa painkiller
yang mendengar, yang membuat kita hilang sakit. Yang menghilang sakit itu adalah Allah. Apabila kita berkeyakinan painkiller, Panadol sebagai penyembuh, syirik. Sebab itu telah memberi hak Allah kepada Panadol. Itu yang dimaksudkan. Jangan sampai kita jadikan penyebab itu sebagai musabbab. Yang ketiga, terakhir, hendaklah dia mengetahui bahawa pengambilan sebab-sebab, walaupun bagaimana hebatnya, namun ia tetap tertakluk dengan takdir Allah. Allah berkehendak melakukan apa saja yang dia kehendaki. Itu sebabnya, walaupun makan obat, ada juga orang yang sampai meninggal dunia tak sembuh penyakitnya. Itu kuasa mutlak Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini, Ustaz kira cukup bermanfaat. Minta maaf kalau sesi pagi ini tidak ada tanya jawab. Kita tunda ke hari esok. Sebab memahami makna asyafi ini sangat mustahil. Sangat mustahil. Itu sebabnya kita fokus kepada pembahasan ini saja. Kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagai mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh yakin tidak ada satupun penyakit yang Engkau turunkan kecuali bersamanya Engkau turunkan juga obat atau penawar, kecuali kematian. Oleh sebab itu ya Allah, banyak dari kalangan kami, kaum kerabat kami, kenalan kami, anak cucu kami, jemaah kami yang dilanda oleh berbagai-bagai penyakit. Ada penyakit jantung, ada penyakit COVID-19, ada penyakit berbagai-bagai yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu nama-nama mereka. Oleh sebab itu, sembuhkanlah penyakit kami, penyakit keluarga kami, saudara mara kami. Penyakitlah, angkatlah oleh-Mu, ya Allah, penyakit daripada jemaah-jemaah kami. Begitu juga saudara mara daripada jemaah kami yang sedang sakit, yang ada saat ini berada di ICU, CCU. Angkatkanlah penyakit mereka, ya Allah. Sebab kami yakin tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.